Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Salam sehat buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu di program ibadah saat teduh kita. Hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya atas kesetiaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, janjimu adalah iya dan amin, yang terus memampukan kami mewartakan kasih-Mu maha besar, dan kami akan terus nyanyikan. Kami akan angkat pujian, meninggikan nama-Mu ya Bapa, dan kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali lagi kami dipersatukan di dalam ibadah pagi kami, dan kami berterima kasih semuanya ini karena kebaikan-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami supaya hidup yang Kau karuniakan bagi kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh senang sekali pada pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama akan meneruskan ya apa yang sangat mendasar dan sangat luar biasa, berkat yang sangat besar untuk kita semua, ya, di mana kita akan terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, ya, tentang buah roh dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, dan pagi hari ini kita akan masuk pada varian yang keempat dari buah roh. Dikatakan di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita akan masuk pada ya bagian yang keempat, yaitu buah roh ialah kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah yang menjadi ujian yang terbesar di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menerapkan kemampuan untuk bersabar terhadap berbagai macam ujian, pencobaan, dan segala tantangan dalam kehidupan kita. Namun, kita harus tetap ingat apa yang sudah kita dengarkan, ya, beberapa kali sebelumnya. Kita sudah memahami bahwa buah roh bukan usaha manusia. Ya, jadi bukan kemampuan kita yang kita tampilkan untuk menjadi orang yang penyabar, karena tidak mungkin manusia bisa ya menjadi seorang yang penyabar ya seperti yang Tuhan kehendaki kalau hanya dengan usaha kemampuan sendiri, ya, kesanggupan diri sendiri. Ini adalah pekerjaan roh. Ini adalah buah roh, dan kita harus memahami dengan baik ya seperti apa prosedurnya, seperti apa Tuhan bekerja mengoperasikan ya panjang sabarnya Tuhan ya dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan di situ tadi buah roh ialah kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bukan kesabaran, ya, lebih tepat terjemahannya adalah panjang sabar, long suffering. Jadi long itu adalah lama, ya, panjang, ya, suffering itu adalah bertahan terhadap ya penderitaan, ya. Nah, jadi kemampuan untuk bertahan ya dari provokasi katanya, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi panjang sabar di sini
Ya, buah roh ini adalah kemampuan, ya, kesanggupan bertahan terhadap provokasi. Begitu di dalam di dalam kamus Webster, ya, kamus yang berbahasa Inggris, kamus Webster dikatakan bahwa panjang sabar itu, long suffering itu adalah kesanggupan untuk bertahan dari provokasi, ya. Jadi dari pancingan, ya, untuk membuat kesal atau membuat marah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tentunya adalah sifat daripada Tuhan. Tuhan kita sendiri, ya, Tuhan kita, Allah kita, ya. Jadi ini bukan karakter daripada manusia, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada manusia yang sanggup bertahan, yang bisa melawan daripada provokasi, ya, dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang tidak terpengaruh karena Dia adalah kudus. Allah itu adalah kudus, ya. Dia bebas terhadap dunia, dikatakan, ya, dalam kamus Alkitab yang berbahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa membaca arti daripada kata kudus, yaitu adalah Allah bebas terhadap dunia. Itu artinya bahwa dunia ini tidak akan mempengaruhi, ya, tidak akan menurunkan standar daripada panjang sabarnya Tuhan. Seperti apapun, ya, pancingan, seperti apapun provokasi yang terjadi karena perbuatan jahat manusia, Tuhan tidak akan terpengaruh dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena karakter Tuhan itu adalah, ya, maha kuasa, ya, maha tahu dan maha kasih. Jadi Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan kerusakan daripada dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sudah tiba, ya, pada varian yang keempat daripada buah roh, 9 buah roh. Dan kita akan melihat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perbedaan, ya, perbandingan antara, ya, karakter yang dinyatakan oleh Allah di dalam hal panjang sabarnya Tuhan sesudah salib dan sebelum salib. Itu akan kita lihat ada perbedaan penyataan daripada kebenaran Allah. Amin. Penyataan kebenaran Allah, ya, di sebelum Yesus Kristus disalibkan, saudara-saudaraku, kita akan lihat bahwa dikatakan Allah itu akan menghukum orang yang bersalah, ya. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, di Keluaran pasalnya yang ke-34. Kitab Keluaran, kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Keluaran pasal ke-34. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara bagaimana kita melihat di sini. Ya, ini adalah peristiwa tentunya jauh sebelum Yesus naik ke atas kayu salib untuk menyatakan keadilannya, keadilan Allah bagi semua orang tentang, ya, pengampunan akan segala dosa. Nah, sekarang kita lihat di Keluaran pasalnya yang ke-34, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Keluaran pasal 34. Jadi saya kembali lagi untuk mengingatkan poin yang akan kita pahami bersama. Ya, panjang sabarnya Tuhan yang dinyatakan oleh Allah, ya, sebelum Yesus Kristus disalibkan. Saudaraku, kita lihat bahwa, ya, Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Dan nanti akan kita lihat bahwa
bagaimana sesudah Yesus Kristus menanggung segala kesalahan kita di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Ya, bagaimana ya tentang perlakuan Tuhan kepada kita saat ini, orang yang percaya kepada Yesus. Ya, apakah kita masih akan dihukum sama ya seperti sebelum Yesus menanggung segala dosa kita, ataukah berbeda? Ataukah kita sudah dibebaskan dari segala hukuman? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Keluaran pasal 34, saya akan membacakan. Tentunya ini kita tahu berbicara tentang ya Musa menghadap Tuhan, untuk menerima hukum-hukumnya, ya menerima ya hukum Taurat dari Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dan kepada mereka diberikan hukum-hukumnya untuk mengatur kehidupan umat Israel. Nah, begini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Keluaran 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi ini adalah yang kedua kali ya setelah Musa marah kepada bangsa Israel yang tidak sabaran. Ya, orang Israel itu Bapak Ibu Saudara, setelah 3 bulan mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Ya, lalu Tuhan meminta supaya Musa menghadap Tuhan untuk menerima firman-firman-Nya dengan membawa 2 loh batu, dan kemudian Tuhan dengan jari tangannya menulis ya hukum Taurat, 10 hukum di atas 2 loh batu. Tetapi karena orang-orang Israel tidak sabar, ya, jadi kita berbicara tentang buah roh adalah kesabaran. Jadi orang Israel itu langsung mereka mendirikan patung lembu tuangan emas, ya, dan membuat patung berhala, ya, dan mereka berpesta pora, dan mereka menganggap bahwa Musa sudah mati, ya, bahwa Tuhan sudah membunuh dia, dan Tuhan tidak benar-benar ingin memberikan firman-firman-Nya kepada mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesudah Musa turun ya dari Gunung Sinai dan mendapati bangsa Israel itu telah membuat patung berhala lembu emas, ya, yang dibuat oleh tangan manusia, dan mereka berpesta pora dan mengatakan bahwa patung berhala itulah yang membebaskan mereka dari perbudakan dari bangsa Mesir. Dan kemudian Musa sangat marah kepada mereka, kemudian melemparkan 2 loh batu, tempat di mana firman Tuhan dituliskan, 10 hukum Taurat, dan kemudian batu itu pecah. Dan kemudian Tuhan meminta lagi supaya Musa kembali membawa 2 loh batu, di mana Tuhan akan melakukan hal yang sama, akan menuliskan firman-Nya di atas 2 loh batu. Nah, itu ceritanya ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian yang kedua, ayat 2, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Jadi benar-benar disterilkan, ya, dari manusia dan hewan. Hanya Musa saja yang menjadi perwakilan, ya, dari bangsa Israel untuk menghadap Tuhan dan menerima firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang keempat. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia
ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Jadi di situ dikatakan pagi-pagi ya Tuhan ingin berjumpa dengan Musa dan menyampaikan firman-firman-Nya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lihat bahwa di pagi hari ternyata Tuhan sangat senang untuk ditemui dan berjumpa untuk bertemu di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, sama seperti yang saudara dan saya lakukan di pagi hari ini adalah jam waktu yang terbaik untuk bersyukur kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Jadi bukan hanya sabar tapi long suffering. Long suffering, panjang sabar. Itu tadi buah roh ialah bukan kesabaran tapi panjang sabar, long suffering. Ya, dikatakan ya berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi ya, kita perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini berdasarkan hukum perjanjian lama, hukum Taurat, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah. Bahkan dikatakan di situ bahwa keadilan Tuhan dinyatakan akan membalaskan hukuman kepada orang yang bersalah. Kesalahan bapa akan diteruskan kepada anak-anaknya, bahkan kepada cucunya, ya, kepada keturunan ketiga dan keempat dan seterusnya. Nah, itu yang orang-orang biasa sebut sebagai dosa turunan, dosa keturunan, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah keadilan Tuhan, ya, keadilan Tuhan yang dinyatakan sebelum, ya, sebelum anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya, menyelesaikan segala persoalan tentang hal dosa dan maut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah sebabnya kalau kita lihat saudara, orang-orang yang sebelum Yesus Kristus disalibkan, mereka akan sangat merasa bersalah atas dosa-dosa mereka. Ya, mereka akan sangat bersalah atas dosa-dosa mereka, sama seperti orang Israel, karena mereka menerima firman ini. Firman apa? Firman yang disampaikan oleh Musa, bahwa Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah, yang berbuat dosa begitu saja, tapi mereka harus menanggung kesalahannya dengan dikatakan Tuhan memberikan hukuman kepada seorang bapa yang bersalah dan kemudian meneruskan kesalahan itu sebagai hukuman kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan kapan, Bapak Ibu Saudara? Keadilan Tuhan sebelum perkara dosa-dosa, segala dosa manusia ditimpakan, ditanggungkan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Sebelum Yesus Kristus menyatakan sudah
selesai di atas kayu salib penebusan akan dosa itu. Nah, saudara, karena itulah konsekuensi daripada keadilan Allah, ya. Konsekuensi daripada keadilan Allah terhadap dosa-dosa manusia sebelum Yesus menanggung segala dosa di atas kayu salib, anak domba Allah, ya. Maka kita lihat apa reaksi daripada Musa dan umat Israel tentang kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kita lihat di ayat 8 dikatakan, Keluaran 34, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jikalau aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, ya kasih karunia Bapak Ibu Saudara, ya di hadapan Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, setiap orang yang belum mengerti tentang penebusan akan segala dosa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, mereka akan merasa bahwa dosa-dosa mereka belum diampuni oleh Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Musa, yang dialami oleh Abraham, yang dialami oleh Daud, ya, yang dialami oleh para nabi perjanjian lama, saudara-saudaraku, bahwa mereka belum yakin akan dosa-dosa mereka telah diampuni. Sekalipun mereka sudah melakukan perintah Allah untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, korban darah hewan, ya, sebagai penebus dosa, tapi tidak akan sampai mereka kepada suatu keyakinan bahwa segala dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak akan bisa menjangkau ke titik kulminasi daripada kebenaran Allah bahwa segala dosa sudah diampuni. Sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, kepada kitalah yang mengetahui, kitalah yang mengenal, dan kitalah yang percaya bahwa anak domba Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib, telah membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya oleh darahnya yang kudus. Bukan oleh perbuatan dan usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mungkin perkataan, doa-doa daripada manusia bisa menebus dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudaraku, haruslah korban darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, yang suci, dan yang kudus. Hanya itulah yang sanggup menyatakan keadilan Allah, kesabaran, panjang sabarnya Tuhan dinyatakan di dalam peristiwa pengorbanan, kerelaan daripada anak domba Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib, menanggung segala kesalahan, segala keburukan, segala kekeliruan daripada umat manusia, dan di dalam tubuhnya yang dikorbankan di atas kayu salib dan darahnya yang dicurahkan itulah dinyatakan panjang sabarnya Tuhan, long suffering daripada Allah sendiri, dan menyatakan bahwa di dalam pengorbanan Yesus Kristus itulah Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna, sehingga Yesus mengatakan kata-kata yang sangat super dan luar biasa, ya, dan mengatakan bahwa sudah selesai, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, it's finished, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada lagi dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan di dalam darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan karena di sanalah long suffering, panjang sabarnya Allah, dinyatakan keadilannya. Bapak Ibu Saudara, keadilannya supaya apa? Supaya Tuhan tidak lagi menghukum manusia karena kesalahan mereka, karena kesalahan-kesalahan kita. Di mana itu dikatakan Bapak Ibu Saudara?
Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus setelah dia menerima kebenaran rahasia Allah tentang panjang sabarnya Tuhan, long suffering, daripada Allah yang dinyatakan melalui apa yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Inilah firman Tuhan yang kita terima saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Musa bahwa Tuhan akan menghukum ya bapak-bapak yang bersalah dan akan membawa dosa hukuman ya kepada keturunannya, kepada anak dan cucunya, dan kepada semua orang yang merupakan garis keturunan daripada orang yang bersalah, seorang ayah, seorang bapak yang bersalah. Ya, dan itu yang Musa sampaikan kepada orang-orang Israel pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan perkataan daripada Rasul Paulus yang diterimanya dari Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah dipermuliakan di dalam surga sesudah ia menyelesaikan segala penebusan dan pengampunan segala dosa. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Allah yang dinyatakan kepada kita saat ini. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ya, ayat 1. Demikianlah sekarang. Kalau yang tadi itu Bapak Ibu Saudara yang ada di Keluaran pasalnya yang ke-34 itu yang dulu ya, yang dulu sebelum salib Kristus. Nah, sekarang sesudah salib Kristus, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti kita harus mengetahui kebenaran Allah dengan tepat supaya kita bisa mengalami apa yang disebutkan di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kesabaran, buah roh ialah panjang sabar, buah roh ialah kasih, ya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, panjang sabar, long suffering. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Kristus Yesus kita telah dibebaskan dari segala hukuman. Amin. Di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara, bukan di luar Kristus Yesus saudaraku. Ya, dan itu kita mengerti, kita pahami, kita bisa lihat di dalam firman-Nya. Karena firman Allah itu tidak akan keliru, tidak akan salah, dan tidak akan ada sesuatu yang bisa diragukan di sana. Tetapi ini adalah sebuah kepastian bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara? Ya, Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus kamu, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat dekat sekali, ya, begitu dekat sekali hubungan daripada ketika kita percaya, kemudian Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, dan buah roh ialah panjang sabar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah maka di ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi ini bukan usaha manusia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana usaha manusia bisa menjadi panjang sabar? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itulah yang membangkitkan provokasi yang membuat ya banyak masalah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tapi saudara, roh yang memberi hidup,
menyuplai hidup. Hidup yang mana? Hidup Kristus, hidup kebangkitan, hidup kekal di dalam Kristus Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kehidupan kebangkitan Kristus itulah yang membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah keadilan Allah. Amin. Karena dosa harus dihukum, Bapak Ibu Saudara. Ya, dosa tidak bisa begitu saja dilewatkan dan diabaikan. Setiap dosa, setiap kesalahan ya di hadapan Allah itu harus dihukum. Tetapi saudaraku, bagaimana prosedurnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara Allah menyelesaikan dosa-dosa manusia, Bapak Ibu Saudara? Caranya adalah Allah menghukumkan. Ya, Allah mengambil alih dan Allah mengambil seluruh kesalahan dosa manusia dan ditimpakan kepada anaknya yang tunggal, karena hanya Yesus Kristus yang sanggup memikul segala dosa manusia, segala dosa kita, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut, supaya kita tidak binasa di lautan api neraka. Maka kita harus berada di dalam Kristus Yesus melalui iman kita. Amin. Bukan melalui perbuatan kita. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatannya. Karena tidak ada perbuatan manusia yang sempurna. Ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya melalui iman kita dibenarkan. Hanya melalui iman kita dikuduskan. Hanya melalui iman kita pasti diselamatkan, dan hanya melalui iman kita menerima pengampunan akan segala dosa kita di dalam Kristus yang kudus sekali untuk selama-lamanya. Kita lihat di ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 3 dikatakan selanjutnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Ketika Musa berbicara kepada orang Israel, ketika Musa menyampaikan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Israel yang sanggup melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada juga manusia zaman sekarang ini yang sanggup melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat bukan pilih-pilih, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan pilih-pilih. Ya, bagaimana memelihara hari Sabat, tetapi memakai 2 jenis bahan pakaian. Oh, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu namanya satu perbuatan yang munafik. Satu diikuti, satu yang lain dilanggar. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang seperti itu yang bisa diterima oleh Allah. Karena Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti seluruh hukum Allah, tetapi satu diabaikan, melanggar satu hal saja ya dari perintah Allah, ya, maka kamu akan bersalah terhadap seluruhnya. Itu menjadi sia-sia. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, ya, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan hukum Taurat itu digenapi, dipenuhi, dituntaskan ya oleh Yesus Kristus melalui puncak kematiannya di atas kayu salib. Kita lihat selanjutnya ya, Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Menebus dosa. Ya, menebus manusia dari segala dosa tidak bisa dilakukan hukum Taurat. Yang bisa dilakukan oleh hukum Taurat apa? Menghukum. Kalau kamu tidak taat, maka kamu akan dihukum. Kalau kamu melanggar firman Allah, kamu akan menerima hukuman. Ya, akan ditimpakan hukuman yang atas dosa yang dilakukan oleh seorang bapa kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya. Itulah yang bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Yesus Kristus? Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Maka tadi di Roma 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada lagi hukuman bagi setiap orang yang sudah berada dalam posisi di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 tadi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan
oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu bukan dosa. Hukum Taurat itu kudus. Itu adalah firman Allah. Persoalannya adalah daging manusia itu yang tidak mampu memenuhinya. Daging manusia yang telah berdosa itu yang tidak mampu memenuhi standar Allah menurut hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan melakukan satu hal, mengabaikan hal yang lain, memilih-milih perintah Tuhan, lalu mengabaikan yang lain. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan merupakan standar daripada Tuhan untuk memenuhi kehendak Allah berdasarkan hukum Taurat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, apa yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat, oleh karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Amin. Harus Allah sendiri yang melakukannya, barulah sanggup memenuhi standar Allah. Manusia tidak sanggup memenuhi standar hukum Allah, standar keadilan Allah. Hanya Allah sendiri yang sanggup melakukannya. Dengan cara bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, Yesus Kristus, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dalam daging Kristus, amin. Bukan di dalam daging saudara dan saya. Karena daging kita tidak akan sanggup mengalahkan dosa. Tapi daging Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus telah memikul segala dosa dan kesalahan kita. Dan seluruh hukuman yang ditimpakan kepada manusia karena dosa itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Dan di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya, dan di dalam darahnya itulah, saudara-saudaraku, dikatakan segala hukuman atas dosa itu dijatuhkan, divonis, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, melalui pengorbanan tubuhnya dan korban darahnya, Allah telah mengetok palu, ya, keputusan, memutuskan, memvonis bahwa segala dosa dan hukumannya, saudaraku, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah, ya saudaraku, keadilan Allah, sehingga saudara dan saya saat ini memiliki, ya, panjang sabarnya Tuhan di dalam kasih-Nya. Karena itu adalah merupakan pemberian anugerah Allah kepada setiap orang yang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya mempunyai potensi untuk hidup di dalam panjang sabarnya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat satu lagi di ayatnya yang keempat, ya, ayat 4. Ya, Roma pasal 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Amin. Kita siapa? Kita yang percaya. Bukan di dalam semua orang. Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan sudah menebus dan mengampuni segala dosa semua manusia di dunia ini, tapi tidak semua manusia di dunia ini yang menerima manfaatnya. Hanya mereka yang percaya yang menerima kuasa yang efektif daripada pengorbanan Yesus Kristus yang telah membebaskan semua manusia dari segala dosa. Hanya mereka yang percaya, ya, hanya kepada orang yang percaya diaplikasikan manfaat daripada kuasa Kristus yang membebaskan dari segala dosa itu. Nah, maka dikatakan ayat 4 tadi, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Saudara dan saya, kita telah menerima roh Allah. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, di mana saudara dan saya dikaruniakan anugerah Allah oleh Roh Kudus, yaitu panjang sabarnya Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Roh Kudus melakukannya
Roh Kudus mengerjakannya, memperbaharui hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita, dan juga perbuatan-perbuatan kita untuk menjadi selaras dengan kehendak Allah. Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kalau kita melihat dan kita menyaksikan betapa kompleksnya ya kehidupan manusia di dunia ini dengan segala macam persoalan, tantangan, ujian, dan pencobaan yang begitu rumit, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, seperti apapun kondisi daripada dunia ini, itu tidak menjanjikan jalan keluar bagi saudara dan saya untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Hanya oleh karena Yesus Kristus yang telah mati berkorban, yang telah dikuburkan, dan yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut, mengalahkan segala pencobaan, mengalahkan segala persoalan. Hanya di dalam Kristus Yesus saudara dan saya memperoleh kemenangan atas segala pencobaan dan persoalan dalam kehidupan kita ini, dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki panjang sabarnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat betapa mudahnya ya manusia, betapa mudahnya orang-orang di dalam kehidupan yang berkeluarga, yang bersaudara, saudaraku, bermusuhan satu dengan yang lain. Bukan karena ada satu persoalan yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang begitu luar biasa, tapi hal-hal kecil Bapak Ibu Saudara, ketersinggungan oleh karena perkataan, ketersinggungan, provokasi, hal-hal yang membuat hubungan menjadi rusak dan retak Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan orang tua dengan anak, anak dengan anak, dalam kehidupan bertetangga, di tempat pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di kelompok-kelompok, ya paguyuban, arisan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lihat dengan mudah saja orang-orang terprovokasi untuk membuat suasana menjadi rusak, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita ya sangat bersyukur kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang dipenuhi dengan panjang sabarnya Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara keberuntungan di dalam kehidupan kita bisa ya memberikan pengaruh yang positif dimanapun kita berada, saudaraku, terutama di dalam keluarga kita sendiri, ya, dengan orang-orang yang terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang menjadi pembawa damai. Amin, saudaraku. Tapi semuanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat tadi bahwa hanya Tuhan Allah yang bisa mengerjakan itu dalam kehidupan kita, memproses kehidupan kita, saudara-saudara, dengan firman-Nya. Hati kita dipenuhi dan kita berakar di dalam kasih Kristus yang penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami memulai lagi untuk membicarakan dan merenungkan, melihat, meneliti, dan mengalami apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan panjang sabarnya Tuhan. Itu adalah bagian kami yang membentuk, memproses kehidupan kami di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Karena kami tahu kami mendapat kesempatan yang sangat mulia, mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Selagi ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami semuanya, kami masuk di dalam kehidupan dengan dimensi yang tidak terbatas, yaitu di dalam kasih Kristus, panjang sabarnya Tuhan Yesus yang telah menderita dan telah mengalami sengsara dan mau menanggung segala kesalahan kami, supaya kami dibebaskan dari keterikatan akan dosa, keterikatan akan kuasa maut. Tapi sekarang kami dimerdekakan untuk hidup mengekspresikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tuntun kami terus supaya
hati kami selalu terpaut kepada kerinduan untuk selalu mendengarkan firman-Mu setiap pagi selalu baru. Berkat Tuhan, kami memulai hidup kami dengan bersyukur kepadamu. Kami memulai segala aktivitas kami dengan berterima kasih kepada Tuhan. Dan hati kami dilembutkan oleh firman Allah, supaya pikiran kami, supaya jiwa kami, supaya roh kami bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Di sepanjang hari kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan tenang, dengan bersyukur kepadamu, dan juga membawa damai kepada semua orang yang terhubung dengan kehidupan kami dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, Tuhan kami yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat beraktivitas. Kita akan berjumpa kembali besok. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali dulu kepada siapa yang membawa kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, iya, Ibu Nurima Simamora ya. Saya persilakan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.